Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hibra di tutorial visualisasi Power BI Dashboard. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengimport dataset ke Power BI Desktop. Jadi pertama, nanti kita akan identifikasi tipe dataset seperti apa, kemudian kita akan melihat beberapa cara import data, baik dalam bentuk CSV atau Excel, dan dalam bentuk Google Sheet. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini saya udah masuk ke Power BI Desktop. Secara default, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk bisa memulai memasukkan dataset ke Power BI Desktop ini, kita bisa masuk ke tab yang ada di atas, yaitu tab Home, lalu kita klik Get Data. Pada list drop-down ini, kita akan diberikan beberapa opsi data source. Artinya, kita bisa memilih tipe data yang akan kita import ke Power BI Desktop ini. Nah, untuk itu, kita tentu saja harus mengetahui tipe datanya itu seperti apa. Cara mengetahui tipe data, kita bisa masuk ke dalam folder kita, lalu di bagian tipe, di sini kita bisa melihat tipe datanya. Jadi ini kita bisa besarkan sedikit untuk bisa melihatnya. Nah, sebagai contoh, pada dataset yang akan kita import, kita bisa lihat di sini bahwa tipenya adalah Microsoft Excel, separated values file. Berarti di sini tipe datanya adalah CSV. Untuk itu, pada bagian Get Data ini, kita akan pilih tipe data source-nya text atau CSV. Jadi kita klik bagian ini. Setelah kita klik, dia akan muncul pop-up window seperti ini. Lalu kita pilih file yang akan kita import ke Power BI Desktop. Jadi misalnya kita mau import dulu nih untuk Candy Distributor Data Dictionary. Lalu kita klik file ini, kemudian kita klik Open. Dan kita tunggu sebentar sampai akan terbuka data pop-up windows berikutnya. Ini sudah muncul pop-up windows seperti ini, di mana kita bisa memilih ada beberapa opsi di sini. Kita bisa pilih load atau transform data. Nah, di sini saya sarankan untuk masuk ke transform data agar kita bisa menghindari proses loading yang memakan waktu cukup signifikan. Nah, untuk itu di sini kita klik transform data. Oke, ini datanya sudah bisa masuk ke Power Query Windows. Nah, ini namanya Power Query Editor, di mana di bagian inilah kita bisa melakukan pengolahan data dari dataset yang sudah kita import. Nah, selain mengimport file Candy Distributor Data Dictionary, kita juga perlu untuk mengimport beberapa data lainnya. Nah, caranya kita bisa masuk ke bagian Home, lalu kita klik New Source. Kemudian kita pilih di sini Text CSV. Kenapa kita pilih text CSV? Karena tadi tipe data yang akan kita gunakan adalah CSV. Jadi kita klik ini. Lalu kita pilih beberapa data lainnya. Di sini kita akan masukkan Candy Factories. Kita klik Open. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan data berikutnya, yaitu Candy Products. Kita klik Open. Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan juga data lainnya, yaitu Candy Sales. Kita klik Open, kita klik OK. Kemudian kita akan masukkan data lainnya, yaitu Candy Targets. Kita klik Open, lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan data lainnya, yaitu US Zips. Kita klik Open, lalu kita klik OK. Nah, ini semua data yang kita butuhkan untuk membuat Power BI Dashboard sudah kita masukkan ke Power BI Desktop. Lalu, untuk bisa menyimpannya, kita masuk ke Close and Apply. Di sini kita klik Close and Apply, dan kita pilih di sini Close and Apply. Kita tunggu sebentar sampai datanya terloading dengan baik. Oke, di sini kita lihat bahwa proses loadingnya sudah selesai. Untuk bisa melihat data yang sudah kita import, itu ada di bagian kanan seperti ini. Ada beberapa table yang sudah kita masukkan, seperti Candy Distributor Data Dictionary, Candy Factories, dan sebagainya. Oke, berikutnya kita akan lihat gimana sih caranya kalau misalkan data yang kita miliki itu dalam bentuk Google Sheet. Sebagai contoh, ini data yang tadinya dalam bentuk CSV, kita akan convert dalam bentuk Google Sheet. Ini datanya kita copy dulu, lalu kita masukkan ke dalam Google Sheet seperti ini. Di sini datanya udah saya copy ke Google Sheet, kemudian saya namakan Candy Factories G-Sheet. Lalu pada bagian Power BI Desktop di bagian Home, kita bisa klik Get Data untuk bisa memasukkan data yang tadi sudah kita buat di Google Sheet. Lalu kita klik More, kemudian akan muncul satu pop-up window seperti ini.
Lalu kita ketikkan aja di sini Google, maka dia akan men-search beberapa opsi yang bisa kita tarik dari file Google. Lalu kita klik Google Sheet dan kita klik Connect. Kemudian nanti akan muncul pop-up window seperti ini yang akan memberikan opsi kepada kita untuk bisa masuk ke third party service. Lalu kita klik Continue. Nah, berikutnya akan muncul satu pop-up window seperti ini, di mana kita diminta untuk memasukkan URL dari Google Sheet yang kita mau import datanya. Jadi, kita kembali lagi ke Google Sheet. Kemudian di sini ada URL di bagian atas. Ini kita blok, kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita kembali lagi ke Power BI Desktop untuk masukkan URL tersebut. Nah, di sini kita masukkan URL-nya seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita akan diminta untuk sign in atau login ke Google Sheet yang tadinya sudah kita buat untuk bisa mengakses data tersebut. Setelah kita login, maka akan muncul pop-up window seperti ini dan kita bisa klik connect. Oke, di sini datanya sudah bisa kita lihat ketika kita klik sheet 1. Nah, maka akan muncul beberapa data yang tadi kita masukkan di Google Sheet. Jadi ini kita bisa checklist aja seperti ini, lalu kita klik transform data. Nah, maka kita akan bisa langsung masuk ke Power Query Editor seperti ini. Ya, di mana di sini data table-nya masih bernamakan sheet 1. Ini kita bisa rename aja. Kita klik kanan, terus kita rename menjadi Candy Factories G-Sheet, sama seperti nama yang ada di Google Sheet. Nah, ini kita bisa rename datanya seperti ini, lalu kita klik Close and Apply. Maka dia akan kembali ke tampilan yang ada di awal seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di bagian data sudah muncul Candy Factories G-Sheet. Ya, kita bisa lihat datanya melalui table view, kemudian kita klik Candy Factories G-Sheet seperti ini. Nah, untuk itu, karena ini semua datanya sudah kita masukkan ke Power BI Desktop, tahap berikutnya adalah kita mau save dulu. Caranya, kita klik File, lalu di sebelah kiri di sini ada opsi Save dan Save As. Kita akan pilih Save As karena untuk bisa menyimpan file ini sebagai file yang baru. Lalu kita klik Browse this device. Dan kita pilih lokasi di mana kita mau menyimpan file Power BI Desktop ini. Misalnya saya mau menyimpan ini di sini. Di sini saya buat namanya Candy Sales Dashboard, lalu kita klik Save. Nah, di sini filenya udah ke-save, kita bisa lihat dari bagian sebelah kiri atas Power BI Desktop. Baik, itu aja untuk tutorial yang kedua, di mana di sini kita sudah berhasil untuk mengimport dataset ke Power BI Desktop. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.